Pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 17. Bersama saya Elisa Purba. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa, inilah TVR 17 edisi Rabu 14 Desember 2022. Koordinasi antar pemangku kepentingan dan komunikasi kepada publik menjadi kunci sukses penyelenggaraan Angkutan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Untuk itu Komisi 6 DPR RI meminta Kementerian BUMN bersama seluruh BUMN transportasi melakukan berbagai persiapan guna mengantisipasi lonjakan aktivitas masyarakat di akhir tahun. Pemerintah telah menetapkan masa arus mudik dan arus balik Natal dan Tahun Baru atau Nataru pada 18 Desember 2022 hingga 7 Januari 2023. Anggota Komisi 6 DPR RI meminta BUMN Transportasi mempersiapkan operasi transportasi secara matang karena diprediksi 60,6 juta orang akan melakukan mudik saat masa Nataru. Dalam rapat dengar pendapat siang tadi, Rudi Bangun mengatakan BUMN Transportasi akan berhubungan langsung dengan mobilitas masyarakat saat masa Nataru, sehingga BUMN Transportasi harus bisa memberikan pelayanan prima pada masyarakat, termasuk posko-posko kesehatan. Rudi meminta Pelni dan ASDP harus melakukan pengecekan dan perawatan menyeluruh terhadap kapal-kapal yang akan dioperasikan saat masa Nataru. Kondisi masyarakat belum tentu semua vaksin sampai ketiga nih, booster. Nah ini yang kita mau pertanyakan. Jika nanti masih ada yang satu, masyarakat dari pekerja itu, dari desa-desa itu, masih vaksin kedua, apakah tidak dibolehkan? Tentu kan itu mengecewakan konsumen gitu. Itu harus ada siasat juga. Obat-obatan, tenaga kesehatan, dokter, itu di pintu-pintu tol itu harus siap, harus diadakan. Kemudian di kapal Pelni, karena berhari-hari mereka berlayar, rentan sakit, itu harus ada juga fasilitas kesehatan dari dokternya, obat-obatan, dan tenaga medis. Dan juga satu lagi tadi di ASDP juga penyeberangan, mereka juga harus punya fasilitas itu. Karena ini masanya masih masa pandemi kan. Jadi kalau tidak siap itu, nularin nanti semua penumpang itu. Rudi Bangun juga meminta KAI mempertimbangkan penambahan kapasitas angkut agar tidak ada masyarakat yang tidak bisa mudik akibat kehabisan tiket. Fitian dan Edo, TVR Parlemen melaporkan. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID Sekretariat Jenderal DPR RI mendapatkan anugerah keterbukaan informasi publik tahun 2022 oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. PPID Sekjen DPR RI berhasil mempertahankan peringkat informatif dengan nilai 98,13. Kedepannya, PPID berharap dapat menghasilkan aksi-aksi transparansi informasi publik lainnya yang dapat meningkatkan keterbukaan informasi publik di DPR RI. DPR RI meraih penganugerahan sebagai lembaga negara yang informatif dalam keterbukaan informasi kepada publik oleh Komisi Informasi Pusat atau KIP. Pada gelaran tahun 2022, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID, Sekretariat Jenderal DPR RI berhasil mempertahankan peringkat informatif dengan nilai tinggi. Tingginya penilaian ini tidak lepas dari seluruh komponen PPID yang ada. Kepala Badan Keahlian DPR RI Inosensius Samsul mengatakan, atas penganugerahan yang dicapai ini, PPID Sekretariat Jenderal DPR RI akan terus berupaya memperbaiki tata kelola dan penyajian informasi publik melalui kanal informasi yang dimilikinya. Selain itu, penyampaian informasi kepada publik merupakan peran penting dalam mencerdaskan bangsa, sehingga segala sesuatunya dapat diketahui oleh masyarakat tentang tugas dan kegiatan yang dilakukan oleh DPR RI. Nah, saya kira capaian ini didasari pada suatu kesadaran bahwa memang DPR harus bisa terbuka kepada publik dan memberikan informasi, terutama memenuhi hak-hak publik terhadap informasi. Nah, DPR ini dengan semboyan DPR yang modern, dengan menggunakan sumber daya manusia yang handal dan teknologi yang handal juga, kita berusaha untuk memberikan pelayanan informasi yang ada di DPR yang bisa diberikan kepada publik. Nah, ini saya kira bagian dari peran kita juga untuk mencerdaskan bangsa ini ya.
Jadi informasi itu sangat penting bagi masyarakat ya. Pertama mereka bisa tahu tentang apa yang dilakukan di DPR, tetapi informasi juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memberikan tindakan ataupun sikap ya terhadap DPR. Mario dan Rian, TVR Parlemen melaporkan. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI menorehkan catatan sejarah parlemen untuk pertama kalinya dengan menyelenggarakan gelaran perdana MKD Award 2022 dengan tema apresiasi untuk para pejuang etika lembaga DPR RI. Anugerah MKD Award diberikan sebagai suatu penghargaan dalam menjaga nama baik, bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan etika tata cara kehidupan yang baik bagi seluruh anggota DPR RI. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI gelar acara MKD Awards dengan tema apresiasi untuk para pejuang etika lembaga. Ditemui usai MKD Awards tahun 2022 di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Ketua MKD DPR RI Adang Darjatun menjelaskan penilaian dari MKD Awards dinilai berdasarkan kriteria absen kehadiran anggota, cara penyampaian suatu kritik dan pesan dalam sidang, dan intelektualitas serta etika sopan santunnya sebagai wakil rakyat. Ia mengatakan pemberian penghargaan MKD Awards diberikan sebagai suatu kebanggaan dalam menjaga nama baik yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan etika tata cara kehidupan yang baik bagi seluruh anggota DPR RI. Dengan award ini bahwa anggota DPR RI seluruhnya sadar bahwa kita harus memiliki etika, tata cara kehidupan yang baik, karena apapun juga sebagai wakil rakyat selalu menjadi suatu perhatian dalam baik membawakan etika, penyampaian suatu harapan. Jadi kita harapkan bahwa dengan pemberian award ini memberikan suatu kebanggaan dan untuk bisa para anggota dewan menjaga dirinya dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dengan award ini anggota DPR semakin bersemangat untuk mendapatkan award di kemudian hari dan mereka pantas untuk diberikan award. Adang berharap sebagai wakil rakyat anggota DPR RI dapat terus meningkatkan intelektualitas, integritas, dan kapasitasnya dengan baik dan MKD Awards dapat menjadi ajang yang mewakili harapan rakyat untuk terus melangkah menjadi lebih baik lagi. Dari Jakarta Selatan, Arif Naka, TVR Parlemen melaporkan. Sebagai negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah, Indonesia berpotensi mengalami eksploitasi sumber daya alam. Untuk itu perlu adanya perundangan yang mengatur lebih tegas dan komprehensif terkait kekayaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah di TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti
hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Anda masih menyaksikan TVR 17. Pemirsa, Komisi 4 DPR RI tengah melakukan pembahasan terkait revisi Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Revisi undang-undang yang telah berusia 32 tahun ini dinilai penting, terutama untuk memberikan efek jera pada pelanggar yang merusak dan pejabat yang melakukan pembiaran terhadap perusakan area konservasi. Dalam penyusunan revisi undang-undang ini, Komisi 4 menyerap masukan dari berbagai pihak, termasuk dari akademisi yang menilai undang-undang lama terlalu sentralistik. Untuk itu pemirsa, nantinya dalam revisi undang-undang akan memasukkan pelibatan masyarakat, korporasi, dan pemerintah setempat untuk aksi pelestarian konservasi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Komisi 4 DPR RI berpendapat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sudah tidak mampu menjawab perkembangan zaman, baik skala lokal maupun global. Untuk itu, Komisi 4 sedang membahas revisi Undang-Undang KSDAHE untuk tetap menjaga kelestarian alam Indonesia. Dalam proses pembahasannya, Komisi 4 DPR RI menjaring masukan dari akademisi dan pakar untuk memperkaya muatan naskah akademik dan pertimbangan daftar inventaris masalah. Ketua Komisi 4 DPR RI Sudin menilai, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya masih belum efektif dalam memberikan efek jera pada para pelanggar. Oleh karena itu, Komisi 4 DPR RI berinisiatif untuk melakukan revisi terhadap undang-undang tersebut dengan tujuan untuk memberikan efek jera bagi para pelanggar, baik perorangan, korporasi, ataupun pejabat yang melakukan pembiaran terhadap perusakan kawasan konservasi. Dari misalnya kalau dulu hukuman setinggi-tingginya 2 tahun, sekarang kami ubah minimal sekian tahun. Dulu denda setinggi-tingginya 200 juta, kita ubah minimal 1 sekian miliar. Tujuannya apa? Terjadi efek jera. Kemudian misalnya ada seseorang berburu harimau. Sekarang ini kami cantumkan bukan hanya yang memburu, tetapi yang berburu, yang mengangkut, makelar, menerima, menjual, semuanya kami kenakan hukuman. Di tempat berbeda, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Anggia Ermarini merespon positif terkait semua masukan yang disampaikan para akademisi, utamanya dalam melindungi keanekaragaman hayati yang menjadi potensi besar bagi Indonesia dan masa depan bangsa. Anggia menegaskan, terkait tindak tegas bagi pelaku kriminal perusak lingkungan harus mengacu pada desentralisasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pertama, undang-undang itu sudah sangat lama. Setelah dibaca memang sudah tidak relevan lagi terhadap situasi hari ini. Banyak hal yang tadi sudah sempat saya sampaikan, contohnya misalnya ketika dibentuk Undang-Undang Nomor 5 90 itu belum ada desentralisasi. Sekarang sudah ada desentralisasi. Kewenangan pusat daerah itu sudah dibagi. Maka perlu ada adaptasi gitu ya, dengan harus di-adjust gitu. Lalu kemudian yang lainnya tentang bagaimana, ini semangatnya kami dari Komisi 4, bagaimana sanksi atau hukuman yang diterima oleh pelaku kriminal lingkungan itu harus menyisakan, harus membuat efek jera. Selama ini di Undang-Undang Nomor 5 itu nggak ada efek jera, jadi maksimal malahan, harusnya kan minimal gitu ya. Di sisi lain,
anggota Komisi 4 DPR RI Yohanes Franciscus Lema menerima masukan dari para akademisi bahwa Undang-Undang KSDAHE masih cenderung menganut paradigma sentralistik. Padahal saat ini Indonesia sudah berada pada era desentralisasi. Untuk itu, perlu dilakukan revisi dengan memasukkan pelibatan masyarakat, baik masyarakat adat, masyarakat secara umum, korporasi, maupun pemerintah setempat dalam aksi pelestarian kawasan konservasi. Ya, dengan demikian pelibatan partisipatoris masyarakat adat, masyarakat secara umum, dan juga pemerintah daerah itu mestinya mendapatkan tempat. Kerja menjaga konservasi, melestarikan alam ini adalah kerja besar. Karena itu perlu melibatkan multi aktor, ya, dan pendekatannya tidak bisa top down, tetapi harus melibatkan partisipasi juga dari masyarakat adat, masyarakat secara umum, ya, pihak swasta dan juga pemerintah daerah. Komisi 4 DPR RI melihat Indonesia sebagai salah satu dari 3 negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia yang sangat berpotensi tereksploitasi sumber daya alamnya. Maka, perlu adanya perundangan yang dapat mengatur terkait pelestarian sumber daya alam dan ekosistem di Indonesia. Komisi 4 DPR RI berharap dengan memiliki aturan jelas terkait pelestarian alam dapat berkontribusi untuk menjaga ekosistem dunia dan menyelamatkan bangsa di masa depan. Tim Liputan, TVR Parlemen melaporkan. Setelah disetujui dan ditetapkan sebagai Panglima TNI terpilih, DPR RI berharap Laksamana Yudo Margono akan menjaga netralitas TNI dalam menghadapi tahun politik 2024. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker. Membawa perlengkapan makan sendiri. Sediakan hand sanitizer dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Utang-utang dulu saya, perih. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, sing mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, pemirsa, sejak dahulu TNI diwajibkan untuk selalu menjaga sikap netral pada saat penyelenggaraan pesta demokrasi di Indonesia. Untuk itu DPR RI berharap Panglima TNI terpilih Laksamana Yudo Margono dapat melanjutkan hal tersebut dan meningkatkan program TNI yang sudah berlangsung. Selain tugasnya untuk menjaga netralitas TNI di tahun politik, persoalan keamanan di Papua juga diharapkan dapat menjadi perhatian calon Panglima TNI yang baru. Yudo Margono diminta untuk melanjutkan gagasan Jenderal Andika Perkasa dalam menangani konflik berkepanjangan yang terjadi di Papua selama ini.
Dan selengkapnya mari kita simak wawancara rekan kami Fitian Aunilah dengan anggota Komisi 1 DPR RI. Berikut ini. Baik pemirsa TVR Parlemen, DPR RI telah menggelar rapat paripurna pengesahan calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa yakni Laksamana Yudo Margono. Nah, rapat tersebut beragendakan laporan Komisi 1 DPR RI terhadap hasil uji kelayakan atau fit and proper test. Calon Panglima TNI dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Diketahui Laksamana Yudo telah menjalani fit and proper test sebagai calon Panglima TNI. Nama Laksamana Yudo juga telah diusulkan oleh Presiden Joko Widodo secara tunggal pada akhir November lalu. Namun Laksamana Yudo ini hanya akan menjabat selama 8 bulan pemirsa. Nah, sebelum pensiun. Apakah visi misi yang dibawa oleh Laksamana Yudo akan berdampak dalam masa jabatan singkat ini? Nah, di samping saya sudah ada salah satu anggota Komisi 1 DPR RI yakni Bapak Bobi Adityo Rizaldi, Pak. Baik Pak, ini kan DPR nih, Komisi 1 sudah melaporkan hasil fit and proper test. Dan ini Laksamana Yudo ini akan menjabat singkat 8 bulan. Nah, bagaimana Pak tanggapannya? Ya, sebenarnya secara detailnya itu beliau akan pensiun tanggal 26 November 2023. Jadi lebih dari 8 bulan lah, sekitar 11 bulan. Dan saya rasa itu tidak akan menjadi masalah karena di panglima-panglima sebelumnya juga masa jabatan itu kan sebagai koordinator saja. Ya, utamanya organisasi TNI ini sudah solid dan sudah berkembang. Nah, yang paling kami ingin pastikan adalah nanti di dalam perjalanannya adalah beliau juga bisa melaksanakan pembangunan postur pertahanan yang berkesinambungan dan juga rencana-rencana persiapan pemilu di tahun 2024 untuk menjaga agar situasi keamanan ini senantiasa kondusif. Ini kan banyak visi misi yang dibawa nih Pak oleh Laksamana Yudo, ini salah satunya terkait dengan penegakan HAM di Papua nih Pak. Nah, dengan jabatan sesingkat ini itu bisa akan berdampak nggak sih Pak? Ya, saya rasa tetap nanti akan ada beberapa roadmap karena itu bukan hanya tugas dari Panglima yang sekarang, itu merupakan yang itu tadi yang saya sampaikan di pertama, itu adalah suatu roadmap atau hal yang berkesinambungan. Jadi termasuk juga di sana kan sudah ada pengembangan Brigif, pengembangan Kogab Wilhan dan juga beberapa organisasi di sana yang sekarang dalam tahapan untuk dipenuhi formasinya. Gitu. Jadi tidak masalah dengan jabatan hanya tidak sampai 1 tahun, tetapi utamanya karena sudah ada hal yang berkesinambungan. Nah, kalau misalnya dari Komisi 1 sendiri Pak, yang harus didorong nih atau perlu didorong oleh Panglima yang baru ini ke depan? Ya, paling utama adalah itu tadi masalah di Papua ini harus segera diselesaikan, dan yang paling utama adalah juga kelanjutan pembangunan postur pertahanan dan juga peningkatan profesionalitas prajurit di tengah segala keterbatasan seperti anggaran dan sebagainya. Jadi itu artinya walaupun singkat itu masih tetap efektif lah, akan berdampak ya Pak ke depan? Oh pasti, ini bukan hal yang suatu hal yang substantif lah, bukan. Baik, demikianlah pemirsa TVR Parlemen wawancara saya dengan anggota Komisi 1 DPR RI Bapak Bobi Adityo Rizaldi dari fraksi Partai Golkar. Nah, di mana tadi Bapak Bobi mengatakan bahwa Komisi 1 optimis terhadap kinerja Laksamana Yudo yang singkat ini akan berdampak terhadap TNI ke depannya. Saya Fitian Aunilah, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Fitian dan pemirsa. Selanjutnya apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17.
Kembali di TVR 17. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota dewan bersama rekan kami Rini Reski. Terima kasih Elisa dan selamat sore pemirsa. Pemirsa TVR Parlemen, mari kita bahas apa saja yang menjadi headline media online pada hari ini pemirsa. Nah pemirsa, berita pertama yang menjadi headline media adalah berita tentang DPR RI yang menyoroti Kepulauan Widi di Halmahera Selatan yang dilelang oleh situs asing. Kita lihat pemirsa, di sini. Dari beberapa media yang terbit pada hari ini, tentunya di sini Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel menanggapi pengumuman lelang pemanfaatan Kepulauan Widi, Kabupaten Halmahera Selatan di Provinsi Maluku Utara, tentunya yang diunggah pada situs lelang asing. Dan di sini pemirsa, menurut Rahmat Gobel, pemanfaatan pulau-pulau tersebut tetap harus berlandaskan kedaulatan negara. Dan Rahmat mengatakan pemerintah harus mengusut tuntas pelelangan Kepulauan Widi tersebut agar publik tentunya mendapatkan keterangan yang benar dan juga tepat, serta pelaku usaha pun mendapat kepastian hukum. Nah pemirsa, di sini juga Rahmat Gobel pun menekankan investasi tidak boleh membuat alam Indonesia rusak, rakyat kehilangan akses dan negara kehilangan kedaulatan. Tentunya lebih lanjut, di sini ia pun mengatakan investasi harus memberikan nilai tambah dan juga menyejahterakan rakyat Indonesia. Tentunya jangan sampai ada kebijakan investasi yang tidak berwawasan lingkungan dan tidak berwawasan ke masa depan. Tentunya pemirsa, senada dengan Rahmat, di sini Wakil Ketua DPR RI lainnya yaitu Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa kedaulatan Indonesia atas semua pulau Indonesia adalah aset besar bangsa dan tidak boleh sedikit pun dimiliki bangsa lain termasuk Kepulauan Widi. Di sini juga Muhaimin pun meminta agar isu ini harus ditelusuri dan juga pemerintah harus menjelaskan kepada publik secara terbuka apa yang sebenarnya terjadi. Karena menurut Muhaimin, kabar mengenai adanya perjanjian dengan pihak ketiga atau swasta untuk akselerasi pengembangan Kepulauan Widi harus secara detail disampaikan kepada publik. Tentunya selain itu pemirsa, di sini juga Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI yaitu Budi Satrio Jiwandono mengatakan Komisi 4 DPR RI dalam rapat kerja dengan Kementerian Kelautan dan juga Perikanan, tentunya beberapa waktu yang lalu ya pemirsa, sempat menyatakan isu tentang penjualan Kepulauan Widi ini. Dan tentunya pihak KKP juga pun menjawab bahwa berita itu tidak benar pemirsa, tidak ada penjualan pulau-pulau tersebut. Namun memang ada pihak swasta yang memegang izin Kepulauan Widi. Dan di sini ia mengatakan Kepulauan Widi tidak boleh diperjualbelikan. Adapun pihak swasta hanya boleh diberikan hak guna usaha dan hak guna bangunan termasuk untuk berinvestasi dan mengembangkan wilayah tersebut menjadi ekowisata. Karena di sini pemirsa, menurut Budi, pihak swasta yang memiliki keinginan harus dilihat dulu kapasitas perusahaan tersebut untuk mengelola kawasan baik dari segi permodalan dan juga keahliannya. Karena di sini menurutnya pemirsa, permasalahan ini terjadi karena perusahaan swasta yang memiliki izin pengelolaan kawasan tersebut melelang kerjasama pengelolaan kawasan tersebut dengan perusahaan lelang di luar negeri karena tidak memiliki modal. Dan juga di sini menurut Budi pemirsa, hal ini tentu sangat disayangkan mengingat izin pengelolaan kawasan seharusnya juga mempertimbangkan kemampuan perusahaan tersebut untuk mengelola sebuah kawasan. Nah pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline media online pada hari ini. Dari DPR RI yang menuntut pemerintah memastikan kesiapan transportasi jelang arus Natal dan juga Tahun Baru 2023. Kita lihat juga pemirsa di sini. Dan di sini pembahasan juga dikomentari oleh Komisi 5 DPR RI yang menggelar rapat dengar pendapat dengan Menteri Perhubungan dan juga Menteri PUPR, Kepala BMKG dan juga Kepala Basarnas guna membahas kesiapan jelang arus Natal dan juga Tahun Baru 2023. Tentunya di sini berkomentar Ketua Komisi 5 DPR RI yaitu Lazarus yang berharap agar proses persiapan transportasi arus libur Natal dan juga Tahun Baru kali ini berjalan dengan lancar. Tentunya di situ oleh karena itu Lazarus di sini mengatakan bahwa terpenuhinya aspek keamanan, keselamatan dan juga kenyamanan dalam semua sektor pelayanan transportasi merupakan hal yang memerlukan perhatian dan juga penanganan yang sungguh-sungguh.
Tentunya dari semua pihak yang berwenang. Karena di sini menurutnya pemirsa langkah-langkah antisipasi dan juga efisiensi seperti sarana dan juga prasarana penentuan tarif hingga uji kelayakan harus dipertimbangkan dengan sangat matang. Tentunya di sini guna mengantisipasi kecelakaan selama Nataru. Di sini pun berkomentar Lazarus yang meminta setiap pihak yang terlibat untuk melakukan evaluasi. Tentunya diantaranya pemirsa dengan menggalakkan uji kelayakan kapal penumpang dan uji kelayakan udara serta uji kelayakan kendaraan di darat. Di sini juga Lazarus meminta peningkatan kapasitas informasi cuaca yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat. Tentunya pemirsa, senada dengan Lazarus, di sini juga berkomentar anggota Komisi 5 DPR RI lainnya, yaitu Sadar Restu Wati yang turut mengingatkan mitigasi penekanan angka kasus kecelakaan. Tentunya akibat tingginya beban jalan dan juga kondisi kendaraan yang overload. Untuk itu pemirsa, di sini implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan juga angkutan jalan harus dilaksanakan dengan tegas. Sementara itu untuk mengantisipasi meroketnya harga tiket kendaraan jelang Natal dan juga Tahun Baru, di sini Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI yaitu Muhammad Iqbal mengatakan harus ada intervensi dari pemerintah yang khususnya Menteri Perhubungan agar ada batas atas sehingga kenaikan harga dapat tidak terlalu tinggi. Tentunya sebelumnya di sini pemirsa Menteri Perhubungan yaitu Budi Karya Sumadi menjelaskan juga bahwa tidak ada pembatasan mobilitas pada penyelenggaraan Natal dan juga Tahun Baru kali ini. Tentunya pada survei yang dilakukan oleh Badan Kebijakan Transportasi Potensi Pergerakan Nasional pada Nataru 2022 dan 2023 adalah sebanyak 16,35% dari jumlah penduduk Indonesia atau mencapai 44,17 juta orang. Ya, kita ucapkan karena ini sudah mulai pertengahan bulan, kita antisipasi untuk akhir bulan kita mengucapkan hati-hati untuk orang atau sudah mulai harus memesan tiket jangan sampai kehabisan untuk nanti sama-sama kita merayakan Tahun Baru ya pemirsa. Dan itu tadi pemirsa headline media online pada hari ini yang saya sampaikan yaitu berita tentang DPR RI yang menyoroti isu pelelangan Kepulauan Widi di Halmahera Selatan. Dan juga berita tentang DPR RI yang meminta pemerintah memastikan kesiapan transportasi jelang Natal dan juga Tahun Baru 2023. Sekian dari saya Rini Reski, kembali ke rekan Elisa. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Jangan lupa, kembali kami ingatkan virus COVID-19 masih ada. Untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Elisa Purba beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.